Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat datang untuk jemaat yang berada di gereja dan selamat beribadah untuk kita semua yang ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah melalui media Zoom dari rumah. Ibadah malam Natal ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yosephine Yunita Dewi dengan tema Kristus Raja Damai dan Hakim yang Adil dengan bacaan dari Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita berhimpun mensyukuri kasih Allah yang telah datang melawat umatnya. Kita bersekutu mengenang kisah di Bethlehem, sang raja yang lahir di kandang hina, dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nubuat yang dulu disabdakan kini digenapi. Takut. Mungkin lagi kebaktian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah kita berhimpun, bersama mengangkat pujian yang bergema. Nyanyikanlah kidung-kidung indah, dan sujudlah menyembah Dia, Sang Raja Mulia. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian jemaat kidung jemaat 109, 1 dan 2, Hai mari berhimpun. Nyanyi. Mari berhimpun dan bersuka.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk kembali. Nas pembimbing untuk ibadah malam Natal ini terambil dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita sambut dengan pujian, muliakanlah. Dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memeriksa batin kita dan bersama-sama kita mengakui segala kesalahan, kemunafikan, keegoisan, seluruh kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita hening sejenak. Ya Tuhan, saat malam kudus tiba, kami datang kepadamu membawa hidup yang penuh dosa. Kami telah menyia-nyiakan keselamatan yang Engkau beri, karena mengandalkan dunia. Pikiran kami mengandung kelaliman dan melahirkan bencana. Hati kami menyimpan iri, dengki dan benci. Tangan kami mengerjakan kekerasan dan menaburkan kebinasaan. Kaki kami tidak menempuh jalan damai dan adil, tetapi mengikuti jalan orang fasik. Hidup kami menjadi seperti sekam yang ditiup angin. Kepadamu kami mohon, ampunilah dosa kami.
Biarlah lawatan Kristus, Sang Raja damai dan Hakim yang adil, di malam kudus ini, menerangi kegelapan hidup kami, dan membaharui kami menjadi anak-anak yang berkenan bagimu. Amin. Malam sunyi bergema. Maka kini marilah kita dengarkan petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Titus 2 ayat 11 hingga 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini.
Mari kita saling memberikan salam persekutuan dengan mengatupkan tangan di depan dada terhadap sesama kita. Salam damai bagimu. Kita menaikkan pujian karena kasih-Nya padaku. Jelek banget itu gantungan kunci. Wah. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memasuki prosesi penyalaan lilin. Yesus Kristus adalah terang dunia. Marilah kita menyalakan lilin-lilin yang sudah disiapkan sebagai simbol kehadiran Kristus di hati kita. Bapak Ibu nanti akan menyalakan dengan lilin yang sudah diberikan kepada masing-masing dan akan diawali oleh gembala bersama dengan penatua di depan.
Sambil tetap berdiri, kita mempersiapkan diri di dalam doa. Kami menyambut kehadiran-Mu Tuhan di dalam hati kami. Inilah tubuh, jiwa, dan pikiran kami yang kami serahkan agar Engkau memakainya menjadi persembahan yang hidup, menjadi saksi kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini pun kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersekutu, beribadah, dan kembali mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar firman yang kami dengarkan dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan mempersiapkan Alkitabnya dan kita akan membuka, membaca, merenungkan bersama-sama dari Lukas pasal 2 ayat 1 hingga 14. Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat 14. Kelahiran Yesus. Itulah judul perikop kita malam hari ini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sampai disinilah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Tahun ini bisa dibilang benar-benar menjadi tahun yang berbeda dari sebelumnya. Biasanya gereja sudah mempersiapkan Natal sejak beberapa bulan sebelumnya. Jangankan gereja, pusat perbelanjaan pun sudah memasang ornamen Natal jauh-jauh waktu sebelumnya. Umumnya di gereja dalam masa sebelum pandemi, panitia Natal itu sudah terbentuk dan sudah mulai bekerja. Ada yang mengawalinya dari bulan Oktober, atau bahkan ada gereja yang saya dengar sudah dari bulan Agustus, sudah mulai dibentuk calon panitia, lalu beberapa minggu kemudian panitianya resmi terbentuk.
Tidak jarang timbul perdebatan antara anggota di dalam panitia atau bahkan antara panitia dengan majelis. Perdebatan soal dekorasi, soal seragam, soal apresiasi pelayanan, bahkan hingga soal makanan. Tanpa sadar, gereja terjebak dalam euforia pesta Natal. Sibuk mempersiapkan hal-hal yang bersifat penampilan, aksesoris, ketimbang yang prinsip. Dalam mempersiapkan Natal, gereja cenderung tidak lagi fokus kepada Yesus, sang bayi mungil yang seharusnya menjadi pusat perayaan. Sehingga tidak heran kalau kemudian yang terjadi sesudah ibadah Natal atau perayaan Natal bukan suasana kedamaian yang didapatkan, tapi justru sebaliknya. Yang dibicarakan adalah dekorasinya, makanannya, seragamnya, tapi bukan tentang Yesus yang lahir. Tapi tahun ini berbeda. Tidak ada perdebatan yang terjadi. Justru bisa dikatakan gereja jauh lebih tenang dalam mempersiapkan Natal. Benarkah? Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawabnya. Dan bukankah hal itu juga muncul dalam kisah kelahiran Yesus? Tidak ada perdebatan tentang dekorasi, seragam, makanan. Tapi nyatanya Yesus lahir dengan baik di kandang domba, dibungkus dengan hangatnya kain lampin, dibaringkan dalam tempat yang kokoh, sebuah palungan. Ia lahir dalam kesederhanaan tanpa kemewahan, tanpa aksesoris, tapi penuh dengan kedamaian dan sukacita. Bahkan seluruh alam raya mengumandangkan kelahirannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, memang betul kita merindukan Natal yang dahulu. Kita merindukan kebersamaan ketika kita larut dalam persiapan-persiapan Natal. Kita larut dalam persiapan-persiapan untuk membicarakan apa yang harus kita butuhkan, kita siapkan dalam Natal. Tapi Natal tahun ini mengajarkan kita bahwa sukacita Natal nyatanya tidak dibatasi oleh apapun. Sukacita Natal kini hadir dalam tiap sudut rumah kita, di mana setiap anggota keluarga berkumpul di sana, mempersiapkan dekorasi Natal di rumah bersama-sama, menyiapkan aneka makanan bersama-sama, beribadah, bernyanyi bersama-sama, merayakan Natal, menghadirkan Natal bersama-sama. Mungkin tahun-tahun sebelumnya, karena sibuk mempersiapkan di gereja, maka urusan persiapan Natal di rumah, urusan masing-masing. Tiba-tiba pohon Natal di rumah sudah berdiri sendiri. Siapa yang menyiapkan? Entahlah. Karena kita sudah sibuk dengan persiapan di gereja. Tiba-tiba di rumah sudah tersedia makanan. Siapa yang menyiapkan? Entahlah. Mungkin Santa Claus datang ke rumah. Entahlah. Tapi justru tahun ini kita merangkai pohon Natal itu bersama-sama di rumah. Menyiapkan kado Natal untuk dibagikan kepada saudara bersama-sama di rumah. Bercengkrama di rumah bersama-sama tentang apa sih kado terindah Natal kita tahun ini bersama-sama. Dalam situasi saat ini pun kita masih terus merasakan kehadiran Allah persis dengan tema Natal tahun ini. Tidak salah temanya. Matius 1 ayat 23, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Sungguh kita dapat merasakan penyertaannya melalui teknologi saat ini. Memampukan kita untuk terus dapat saling terhubung, saling berkomunikasi, saling menguatkan dan menopang. Situasi saat ini tidak menghalangi kasih Allah untuk selalu ada bersama dengan kita. Allah bukan hanya hadir, lahir di tengah kita,
tetapi Dia juga menyertai, menuntun, menopang kita dengan kasih-Nya. Sehingga Natal harusnya menjadi momen merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus. Karena disitulah keajaiban peristiwa kelahirannya. Bukankah hampir sama dengan peristiwa kelahiran tokoh-tokoh penting yang lainnya, yang juga turut diceritakan, dikisahkan, dan dirayakan. Terlebih kelahiran Yesus Kristus. Dalam Injil Lukas 1 ayat 31, malaikat Tuhan berkata kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ketika Kristus hendak dilahirkan melalui Maria, malaikat Tuhan sudah memerintahkan kepada Maria untuk memberi nama Yesus. Dalam bahasa Yunani, Yesus dibaca Yesun. Yesun. Kata ini merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani Yesua. Dan kata dari Ibrani ini juga berarti Yahweh, artinya Tuhan menolong. Sehingga dari pengertian ini pun kita melihat bahwa ketika Yesus lahir, ia sudah dipersiapkan dengan sebuah nama yang agung. Ia sudah diberikan peran yang luar biasa. Kehadirannya untuk menyertai. Dan bahkan lebih dari itu, ia hadir untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini disampaikan bahwa sebelum peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat, Kekaisaran Roma mengadakan sensus penduduk. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi berapa jumlah penduduk dan tentu dikaitkan dengan pemungutan pajak bagi kaisar. Selain itu, sensus ini juga dimaksudkan untuk mencari pria-pria atau pemuda-pemuda yang pas untuk mengikuti militer. Diperlukan juga pada saat itu untuk menjadi orang-orang yang memegang teguh pelayanan untuk membela, menjaga kota mereka. Pelaksanaan sensus itu pada saat itu mengharuskan setiap penduduk untuk kembali ke kota asalnya masing-masing. Sehingga tidak heran pada saat yang bersamaan seluruh warga Yahudi kembali ke kota asalnya. Dalam situasi pergerakan yang besar-besaran dan bersamaan inilah menyebabkan tempat-tempat penginapan penuh. Jadi meskipun orang dapat membayar tempat penginapan, tapi karena sudah tidak ada lagi ruang kosong, maka mustahil untuk mendapatkan tempat. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Mereka melahirkan Yesus bukan di dalam tempat penginapan, tapi di sebuah kandang domba. Kelahiran bayi tentu saja membawa kebahagiaan meski dalam situasi yang terbatas dan sederhana pada saat itu. Tidak menutupi rasa bahagia Yusuf dan Maria. Terlebih di dekat situ ada para gembala yang juga sedang menjaga kawanan ternak. Mereka pun mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Berdirilah malaikat Tuhan dan itu membuat para gembala ketakutan. Tetapi ketakutan itu berubah menjadi sukacita karena kabar gembira yang mereka dengar. Kita dapat membayangkan perasaan itu Bapak Ibu Saudara, ada rasa takut, ada sukacita, tapi bingung. Di mana? Siapa orangnya? Dan kenapa kabar itu diberikan kepada mereka? Mereka adalah seorang gembala. Mereka bekerjanya hanya mengurus ternak. Bagian belakanglah bukan menjadi orang-orang yang terkemuka, yang harus tampil di depan. Apa kelebihan mereka? Semua itu berkecamuk dalam pikiran mereka, tetapi sebelum sempat mereka memahami semua itu, sejumlah bala tentara surga memuji Allah. Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas mencatat dengan sangat menarik kisah kabar sukacita ini. Bagaimana peristiwa kabar baik ini disampaikan oleh para malaikat kepada kaum gembala.
Yang tak lain adalah orang-orang kecil dan sering dianggap remeh atau sebelah mata oleh anggota masyarakat lain. Sehingga memberi pesan bagi kita, kabar sukacita itu tidak dapat diputuskan hanya untuk orang-orang tertentu. Kabar sukacita itu harus dibagikan kepada semua orang, sehingga semua orang itu dapat dipakai untuk membawa kabar baik. Hal lain juga dikuatkan dalam peristiwa sederhana tempat kelahiran Yesus, bahwa Yesus lahir dalam kondisi yang sederhana dan itu menjadi wujud kasih Allah bagi setiap manusia. Ia datang bukan untuk membeda-bedakan, ia datang bukan untuk menunjukkan kemewahannya, ia datang dalam kesederhanaannya untuk berbagi kasih kepada setiap orang. Berita sukacita hari ini telah lahir bagimu juru selamat, menjadi sebuah petunjuk hadirnya pribadi yang mulia. Jangan takut, itulah yang diberitakan juga di dalam berita sukacita itu. Maka kini Bapak Ibu Saudara, kita diperlihatkan gambaran Allah yang luar biasa di dalam diri Yesus. Dia memperlihatkan keberpihakannya kepada kaum miskin, kaum papa, kaum hina, tersingkir, mereka yang lemah dan tidak berdaya. Berita kelahirannya semakin menguatkan kita untuk percaya bahwa dia adalah Raja damai dan Hakim yang adil bagi setiap orang. Dia lahir bukan untuk salah satu dari kita atau orang-orang tertentu, tapi dia hadir dan dia menyertai semua orang. Dia menjadi sahabat bagi semua orang. Dia lahir untuk kita semua. Maka patutlah kita bersukacita, berbagi kebahagiaan, menjadi sahabat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan dengarkan persembahan pujian dari paduan suara Paul Citra Grand, Joy to the World.
Kali sekalipun kita dapat mendengarkan sukacita Natal melalui persembahan paduan suara, meski secara virtual. Terima kasih untuk mereka yang telah terlibat di dalam paduan suara gabungan POK Citra Grand, dan untuk seluruh Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun di rumah dalam mengikuti ibadah malam Natal. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman. Mari kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pokok-pokok doa syafaat telah dirangkum di dalam tata ibadah kita malam hari ini, dan kita akan membacanya secara bergantian. Marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan melalui Kristus Sang Immanuel, Raja Damai dan Hakim yang adil, yang berkenan tinggal di antara kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa bagi jemaat di seluruh dunia. Ya Bapa, curahkanlah damai ke dalam hati setiap jemaat-Mu, sehingga meskipun dalam suasana yang syahdu, kehangatan kasih-Mu tetap terasa di tengah pandemi yang melanda seluruh dunia. Kami berdoa agar kiranya setiap keluarga-keluarga yang tetap dapat mengikuti ibadah Natal saat ini, tetap dapat mengikuti baik dari rumah maupun dari gereja masing-masing, dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, tetap saling menjaga diri. Dan kami berdoa agar situasi ini dapat segera usai, sehingga kami dapat kembali berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami. Bagi para pemimpin bangsa Indonesia, di tengah-tengah pandemi ini, semoga Allah Bapa menerangi dan menguatkan para pemimpin bangsa kami, agar mereka tak lelah menyerukan dan mengusahakan suasana damai dan keadilan di antara warga bangsa Indonesia dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa agar para pemimpin ini dapat bekerja dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, tanpa mengharapkan imbalan apapun, sehingga apa yang mereka kerjakan sungguh-sungguh bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara. Bagi korban peperangan dan ketidakadilan, ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah mereka. Mampukan kami juga untuk membawa kabar baik, memberikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka, bahwa damai dan keadilan ada bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Allah Bapa, pandanglah kami, kabulkanlah doa permohonan yang kami naikkan dengan perantaraan Kristus Putramu, Raja Damai dan Hakim yang adil,
yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Jemaat di gereja dapat mengumpulkan persembahan ke kotak persembahan di depan. Bagi jemaat yang ada di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti akan diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang tertera dalam lembar warta jemaat. Amplop persembahan Natal untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan perayaan Natal 2020, disediakan amplop persembahan Natal bagi jemaat yang di gereja. Bagi jemaat yang di rumah, dapat menyampaikan melalui transfer ke rekening operasional gereja dengan mengakhiri jumlah yang ditransfer dengan angka 25. Pengumpulan amplop Natal dilaksanakan sampai dengan 25 Desember 2020. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan jemaat. Para majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur sebagai pemberian yang tulus bagi bayi Yesus Kristus, Sang Immanuel, Raja Damai. Marilah kita juga memberikan persembahan dengan tulus dan sukacita sebagai tanda syukur atas keselamatan yang datang. Berlandaskan firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 123 ayat 1, selamat datang.
kita mendoakan persembahan kita bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam rupa bayi mungil di kandang domba, kami datang dengan sukacita bersama para gembala dan orang Majus membawa persembahan syukur kami, bentuk kasih, keadilan, dan kepedulian kami kepada sesama yang membutuhkan. Terimalah dan berkatilah agar dapat menjadi sarana untuk menyampaikan berita sukacita dan damai Natal kepada sesama di sekitar kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta jemaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosepin Yunita Dewi, pelayan firman Tuhan minggu ini, malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, Ibu Liska Mandali yang telah merangkai bunga mimbar, serta petugas multimedia, dan tim IT dan seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah pada malam Natal ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Ibadah Natal akan dilaksanakan besok, Jumat 25 Desember 2020, pukul 8. Himbauan mengikuti ibadah Natal dan Tahun Baru melalui Zoom. Untuk membatasi penyebaran virus COVID-19, pemerintah telah menetapkan prosedur untuk pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan membatasi jumlah kehadiran di gereja, yaitu maksimal 25%. Untuk itu, jemaat himbau untuk mengikuti rangkaian ibadah dari rumah. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Ibadah malam Natal telah selesai. Kini pulanglah dan bersiaplah kembali untuk menyambut Tuhan dengan hati yang berbalut damai, serta siarkanlah kabar sukacita lahirnya Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Kita menaikkan pujian, hai siarkan di gunung. Beritakanlah kelahirannya dengan sukacita, dan kini terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita di dalam menyambut dan merayakan Natal dengan damai dan sukacita sampai Tuhan datang kembali. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah malam Natal ini telah selesai. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Selamat malam Natal Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.